Ibuku merupakan sosok malaikat tak bersayap yang selalu sabar dan berusaha membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Hayani Doha, perempuan kelahiran Hilame Talua itu adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Sosok yang humble dan penuh keceriaan adalah salah satu inspirator terbaik dalam hidupku. Ibuku sejak kecil dikenal sebagai sosok yang penyayang dan peduli bahkan hal kecil sekalipun. Semasa mudanya ia memiliki banyak teman di kalangan seusianya. Ibuku menempuh pendidikannya di SD Hiliganawa, di SMP BNKP Teluk Dalam, dan di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, dan kembali melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Kesnang Sibolga. Namun sayangnya beliau hanya beberapa semester melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan biaya pada zaman dulu. Ia sempat tidak menerima keadaan dengan apa yang telah ia alami sendiri, namun mencoba mulai berdamai karena tahu bagaimana kondisi keluarganya zaman dulu. Tak menyerah sampai di situ, ibuku terus berjuang karena bagaimanapun beliau memiliki tanggungan juga, yaitu adik-adiknya. Ibuku mulai belajar menenun dan membuat tulah di Sibolga lalu menjualnya. Namun sayangnya ibuku kembali pulang ke Nias karena ibuku juga tahu awan tidak selalu biru dan jalan tidak selalu mulus. Ibuku berdamai dengan keadaan. Ibuku lahir dan besar di Nias. Beliau dikenal di kalangan seusianya karena jiwanya yang humble dan ramah pada orang-orang sekitar. Pada masa-masa sekolahnya, beliau termasuk orang yang berprestasi di sekolahnya berkat ketekunan dan kerja kerasnya. Ibuku juga adalah seseorang yang sangat menyukai kedisiplinan. Beliau suka mengatur jadwal dan membuat list agar kami bisa belajar banyak untuk lebih teratur. Mungkin banyak yang tak suka dengan sifat perfeksionis karena harus serba beres, lengkap, dan tak suka boros waktu. Justru itu yang paling saya sukai dari beliau. Mungkin beliau berprinsip biar lebih baik serta berhati-hati saja dalam bertindak. Saya yakin ia sudah berjuang keras dalam hidupnya. Ibuku adalah independent woman yang dimana rata-rata orang bilang perempuan kodratnya di rumah tugasnya masak. Perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan adalah orang yang gagal, tetapi ibuku mampu mematahkan stigma tersebut. Ibuku adalah orang yang sangat rajin dan ulet. Ia semasa kecilnya sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Beliau suka kedisiplinan dan pencinta kedamaian, dan selalu mengajarkan kami apa arti kebaikan. Ibuku adalah sosok yang hebat dan tangguh, anti ribet dan memusingkan segala hal. Saya merasa tak perlu membandingkan dia dengan orang lain. Bagi saya, kasih sayang beliau tak perlu diragukan. Jika dilukiskan di atas kanvas, kasih sayangnya tak akan cukup diberi warna monokrom. Justru penuh warna sebagaimana langit di sana tak selalu biru. Di balik itu semua, Tuhan mempertemukan ibuku dengan ayahku, sosok laki-laki yang sangat menyayangi ibuku yang berperan sebagai suami dan ayah. Setelah menikah, ibuku dan ayahku kembali ke Sibolga karena ayahku sudah naik jabatan saat itu, dan lahirlah aku dan 3 orang kakakku yang sampai sekarang merasa beruntung terlahir dari 2 orang hebat tersebut. Itulah ibuku, sosok yang tak pernah menyerah mengajarkan arti perjuangan dan kebaikan. Beliau juga belajar bangkit dari keterpurukannya. Ibuku adalah salah satu orang yang menginspirasi dalam hidup.